kemiskinan kami toh. Kasih itu harus ada. Semua hari ini hari sebalang dengan uang. Kalau tidak bawa saya tidak jalan. Saya tidak pulang. Kenapa lu dong tidak kasih saya kan masuk ke rumah kuliah. Saya bilang harus 1 juta ini. Bahkan kita lihat tadi di video ada banyak orang Indonesia yang ngamuk-ngamuk ya. Tapi saya meyakini jika program yang telah dilakukan Malaysia seperti ini diterapkan juga di Indonesia, ya pasti akan membuat ketar-ketir para koruptor-koruptor yang ada di negeri ini. Semua akan marah. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum para bos-bosku. Wah, topik kali ini saya betul-betul kagum dengan cara pemerintah Malaysia memberi bantuan uang tunai maupun non-tunai. Yang saya salut, bantuan itu nggak bisa korupsi bos Q. Kok bisa ya nggak dikorupsi? Jadi gini bos, di Malaysia orang yang gaji di bawah 5.000 ringgit itu dianggap miskin. Wah, 15 juta dianggap miskin. Kalau di Indonesia itu udah kelas menengah ke atas itu. Jadi yang gaji di bawah 15 juta itu diberi uang bantuan lah, langsung dikirim lewat ATM loh. Keren ya Malaysia. Terus ada lagi bantuan berupa barang dapur. Yang kerennya bantuan barang dapur ini bisa diklaim di supermarket. Bantuan ini sebetulnya berupa uang, tapi hanya boleh dibelikan barang-barang dapur. Sumpah keren sekali Malaysia. Serius, inilah yang membuat saya terkejut dengan keadaan di Malaysia. Jujur ya, di bawah penghasilan 5.000 ringgit per bulan di Malaysia, penghasilan di bawah itu dianggap orang-orang yang tidak ada di Malaysia. Padahal itu kalau dirupiahkan nilainya lebih daripada 16 juta rupiah guys per bulan. Nah kalau di Indonesia, mohon maaf, itu termasuk satu kategori ekonomi menengah ke atas guys. Kalau dari sisi karyawan atau pekerja ya. Oke, kita lanjut. Yang lebih kerennya lagi, nggak ada tuh staf pemerintahan datang ke rumah-rumah untuk mendata penduduk yang layak menerima. Dan kemudian mana yang gaji di bawah 5.000 ringgit itu bisa daftar online atau datang terus ke kantor. Sumpah pah keren sekali pemerintah Malaysia. Intinya gini, bantuan itu disalurkan kepada orang yang tepat dan dikirim terus dari pemerintah pusat ke orang yang layak melalui ATEEM. Jadi nggak bisa dikorupsi dong. Nah kalau di negara kita rawan dikorupsi karena bantuan itu dari pemerintah pusat turun ke provinsi, turun ke kabupaten, baru turun ke desa. Bukan saya mau menuduh, tapi kalian pasti tahulah banyak yang udah ketahuan korupsi itu Pak, kepala desanya. Bahkan waktu COVID-19 hari, itu satu menterinya, Pak Presiden Jokowi kalau nggak salah, namanya Juliari Batubara, menjabat sebagai Menteri Sosial. Padahal kan bantuan itu untuk warga yang terdampak COVID-19, kok tega ya? Maka dari itu sepertinya Indonesia harus mencontohi Malaysia dalam memberikan bantuan kepada rakyat. Ayolah Pak Presiden Prabowo, kasihan Bapak orangnya jujur, baik, amanah. Pasti banyak yang jadi duri dalam daging di sekitar Bapak. Tapi sekali lagi saya ucapkan di Malaysia, nggak ada yang bisa korupsi uang bantuan dari pemerintahnya kepada rakyat. Jadi begini guys, kalau ada yang mengatakan, ayo ada beberapa hal yang wajib kita tiru dari kebiasaan Malaysia, sistem yang telah dibuat oleh Malaysia. Nah, kalau dikatakan hal demikian, banyak orang-orang kita yang marah, yang tidak setuju, yang mungkin ada rasa tidak puas hati dengan orang-orang di negara tetangga atau negara Malaysia. Sebenarnya tidak begitu konsepnya. Ya, segala sesuatu yang baik itu wajiblah kita tiru. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Malaysia, sistemnya yang membuat banyak orang atau para pejabat tinggi itu tidak bisa melakukan hal yang sewenang-wenang ataupun melakukan tindak pidana korupsi. Tidak bisa ya guys ya. Karena ada sebuah sistem yang dibuat yang memang dirancang khusus untuk mensosialisasikannya kepada orang-orang yang kita tuju. Jadi lebih tepat sasaran ya. Oke. Saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Setuju Pak, setuju.
Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Terbaik, Pak. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi, Semoga guys, semoga saya doakan, semoga apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini bisa dapat terrealisasi dengan cepat. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali masih jalan berlubang-lubang di pedesaan. Saya tidak berbicara jauh-jauh ya, sampai ke Jawa, Kalimantan, Papua sana ya. Pasti semua orang tahu. Di dekat saya saja guys, jalan berlubang itu masih banyak. Dan saya harap ini sampai ke pelosok-pelosok ya, dapat diperbaiki terutama akses jalan raya. Karena kita sama-sama mengetahui ekonomi akan bertumbuh lebih cepat dan pesat itu saat infrastrukturnya sudah membaik. Nah, itulah yang saya doakan guys. Semoga Pak Prabowo ini ataupun bawah-bawahannya termasuk yang ada di desa-desa ini dapat lebih amanah untuk bekerja lebih keras demi masyarakat. Itu yang saya harap. desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat 800% peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara, hormat Pak. Stop, dengerin dulu ya. Perangkat desa Lengan Sari kedapatan ngarahin pemotongan dana PKH. Dan parahnya lagi teman-teman, ini disaksiin langsung sama Sekdes. Kok bisa? Gimana ceritanya? Di sini gue mau bicara soal PKH yang dipotong. Jadi bayangin sekarang, dana bantuan yang harusnya buat meringankan beban warga, tapi malah dipotong sepihak sama oknum perangkat desa. Mirisnya lagi, uang ini katanya diminta dengan dalih sukarela, tapi kok kesannya kayak diwajibin. Nah, di sini gue mau ceritain kronologinya. Oknumnya itu berinisial N, yang menjabat sebagai kasih pelayanan, ngasih arahan ke ketua kelompok KPM buat minta uang dari penerima bantuan. Bahkan ada warga yang cerita kalau jumlahnya dipatok 50.000 per orang. Bayangin, 50.000 itu mungkin kecil bagi kita, tapi buat mereka yang membutuhkan, yang harusnya menerima manfaat ini, itu berharga banget teman-teman. Masalah ini jelas jadi makin kacau karena melibatkan sistem yang seolah-olah udah diatur, nggak cuma sekedar minta sih. Sistemnya sudah dibuat, dirancang sedemikian rupa, sangat baik. Tapi yang di bawah-bawah ini selalu melakukan hal demikian. Ini termasuk pungli ya guys ya, pungutan liar. Ya, harganya mungkin hanya 50.000 per orang. Ya, dari orang miskin loh guys. 50.000 per orang itu kalau dikumpulkan lebih daripada 1.000 orang penerima itu sudah berapa guys? Ya, sudah jutaan. Ya. Aduh. Kasihan sekali guys ya, sudah dapat menerima uang PKH atau dari pemerintah. Tapi sampai di tangan kita penerima orang miskin itu sudah disunat-sunat dananya ya. Aduh, kacau. Tapi uangnya harus diserahkan lewat ketua kelompoknya dulu katanya. Lalu diteruskanlah ke oknum N ini. Dampaknya jelas teman-teman. Hak warga yang udah susah malah dirampas. Kepercayaan mereka ke pemerintah desa pun ya jelas jadi rusak di sini. Gimana menurut kalian? Lagi-lagi oknum. Share pendapat kalian, drop komen ya. Kenapa orang lain terima, kami tidak terima? Saya naruh orang ke masa minaran. Hah? Hari terakhir Jokowi. Jokowi. Namanya Jokowi di mana? Ini Selotok.
Selo oto, selo motor. Dan sudah 2 kali kami mainin. Hah? Dan kok nahalok mau amit naran. Hah? Ema nuruko omate. Ema kerai otama. Hah? Hah? Neosan Jokowi dia. Hari penutup tahun. Labele mo masyarakat. Hah? Nelos oka. Hah? O maka-HP putar balik. Nyet emi HP ini mas putar balik. Lolos. Putar balik. Hah? Ambil simu fulan simu laran tiene ino oke mea. Oke mea. O se terjadi nah kata keran. Ibu nanti akan terjadi. Los lah Ini hari tidak terima saja mesti datang saya. Saya tidak mau pulang di rumah. Mau desa kompak. Hah? Oh, desa tadi kenan ami toh. Kantor desa maksudnya cari malu. Hah? Ibu bayar kata keran. Hah? Oh, nebele. Nebele pertama kakak hidang lain si moto. Uang si Itu salah apa yang kamu kasih kamu punama ini? Kira-kira banyak karena kamu tidak bayar kah? Malah, woi, mana malah aku yang meromak dia kah? Meromak nih lihat gua na belesoy. Kasih itu harus ada. Hah? Semua hari ini harus bawa memang uang. Kalau tidak bawa saja di jalan. Tidak pulang. Memang lesoy motor tabrak nomor kita ina. Ina dua bedese ini saksi lah mama. Dari pusat itu HP. Oh, ulung deh. Pakai nolia meromak Itu karena terpilih orang saja. Kamu tahu. Putin, oma saya malamos. Ah, de orangnya, emiat toko, ami kantor desa, ami labatan hantai nekeran emi kangkarian, babet indian ami kantor desa. Simu 4 kilo sanulu, nomos indian ami. Tuh. 4 kilo sanulu deh, emi indian ami. Tidak kasih lagi Pado. Yang mau beli itu kami tahu. Baru dong tidak kasih lagi karena masuk ke rumah kuliah. Saya bilang harus 1 juta ini. Kali 2 hari ini kami pakai apa mau bayar orang tua? Cekne, berdua kau pakai paksa. Oh, sehelan ini mengenai. 60 juta, beli tapai, panas make biriburin benda ya. Jangan harap Probolinggo bisa maju kalau korupsi dan pungli kecil-kecilan masih dimaklumi oleh pemerintah. Sudah menjadi kebiasaan oknum perangkat desa dan juga kepala desa. Korupsi kecil-kecilan menjerat orang kecil. Bahkan ada juga ini di salah satu desa Jangur kalau nggak salah, itu tadi saya lihat beritanya bahwa di sana ada proyek fiktif, ya kan? Terus udah dilakukan pemeriksaan juga sama inspektorat, tapi ya nggak ada hukuman, ya cuma disuruh kembalikan dana aja. Aku juga mau kalau kayak gitu. Terus ada lagi pemotongan bansos gitulah. Apa kalau nggak salah itu di berita itu, kalau nggak salah saya baca dari BLT-nya 900 dikasih 300.000. Ini kan untungnya udah 600.000. 600.000 mungkin ya anggaplah 100 orang yang nerima itu ya. 60 juta men. 60 juta beli tapai, panas make biriburin benda ya. Ngidik. Tolong reng. 700,000 rakyat Malaysia akan dapat bantuan SARA bermula 22 Januari tahun ini. Bantuan SARA ni korang boleh guna untuk beli barang keperluan asas dekat kedai runcit, pasar raya. Gunakan apa? Mic aja. Ada 13 kategori produk yang korang boleh bayar gunakan bantuan SARA. Beras, roti, telur, minyak masak, tepung, biskut, mi segera, minuman, makanan kantin, bahan perasa, produk kebersihan, ubatan, barang sekolah. Banyak. Macam mana nak tahu orang layak ke tak? Benda senang je. Korang boleh layari www.mykasih.co.my atau korang boleh pergi kaunter Mykasih. Cek guna IC korang je. Kalau layak, datang Maidin. Beli barang yang dilabel Mykasih. Banyak barang tu kan. Korang pergilah kaunter member Mykasih. Lepas tu tunjuklah paket korang. Nak bayar, bagi MyCard, tekan digit 6 kod. Simple je. Nak tahu info lebih lanjut, boleh layari www.mykasih.co.my. Kata Maidin sekarang. Gimana bos, keren kan Malaysia? Banyak bantuan yang diberikan, tapi nggak bisa dikorupsi. Karena bantuannya langsung masuk ke ATM rakyat. Kalau Indonesia seperti ini, otomatis koruptor gigit jari karena nggak bisa maling duit rakyat.
Mantap ya caranya pemimpin Malaysia. Korang penerima semangat asas rahmah, tahu tak yang korang boleh semak baki bantuan dengan guna apps My Kasih je? Jom saya share caranya. Sebelum tu, jangan lupa save dan repost video ni untuk rujukan. My Kasih ni bertujuan untuk membantu golongan miskin dan miskin tegar yang juga penerima sumbangan tunai rahmah. Jika keluarga korang terpilih menerima sumbangan asas rahmah, maklumat MyKad seorang ahli keluarga akan didaftarkan sebagai penerima. Ini kategori yang layak dapat bantuan SARA 2024. Kadar bantuan dah dinaikkan daripada RM600 ke RM1,200 setahun untuk kategori ini dan yang bujang kekal RM600. Barang yang boleh dibeli adalah makanan asas, barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan sekolah. Korang boleh cek baki allowance melalui 3 cara. Yang pertama, cek di apps My Kasih. Boleh install apps ni dekat Google Play Store dan Apple App Store. Kedua, portal rasmi My Kasih di sini app.mykasih.net. Dan yang ketiga, semak di resip pembelian macam ni. Share video ni pada kawan dan ahli keluarga kategori miskin dan miskin tegar supaya mereka tak tercicir bantuan ni. Kalau ada rakyat miskin diduga dikorupsi. KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial pada 23 Mei terkait bantuan sosial keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021. Penggeledahan di Kemensos terkait dugaan tipikor penyaluran beras bantuan sosial ini bertujuan untuk melengkapi barang bukti. Kok bisa ya? Risma menilai program bansos ini aneh, terutama soal penggunaan anggaran. Sejak lama dirinya udah mencurigai bansos ini. Setelah ia dilantik, Jokowi berpesan agar penyaluran bansos dilakukan dalam bentuk cash bukan barang karena bansos berupa barang rawan korupsi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Para tersangka diduga nggak mendistribusikan beras secara keseluruhan, namun memanfaatkan oknum tertentu sehingga beras bantuan seolah-olah udah terdistribusi 100%. Jadi kapan nih Pak Presiden ikuti cara pemerintah Malaysia tentang bansos? Menyalurkan bantuan tunai atau non-tunai langsung dikirim ke ATM yang layak. Biar tukang korup ketar-ketir Pak, karena nggak ada yang bisa dicuri. Kasian sekali Presiden Pak Prabowo punya tanggung jawabnya besar. Dia tulus untuk rakyat, tapi banyak yang ingin menjatuhkannya. Untuk kalian orang Malaysia, kebijakan pemimpin kalian memang bagus. Oke. Di sini saya sedikit berkomentar guys, bahwa nanti kalau saya katakan hal ini, nah banyak yang membenci saya, katanya Bang Indra ini selalu menyanjung-nyanjung negara Malaysia dan selalu memburuk-burukkan negaranya sendiri. Sebenarnya wujud dari kritikan itu, ya, itu baik untuk kita melihat bagaimana sisi positif dari orang lain, dari negara lain. Nah, memanglah kalau kita tidak dapat pungkiri bahwa ada banyak perbedaan sisi antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara situasinya sangat berbeda, sangat lain. Jumlah penduduknya juga jauh sekali berbeda. Tapi saya meyakini, jika program yang telah dilakukan Malaysia seperti ini diterapkan juga di Indonesia, ya pasti akan membuat ketar-ketir para koruptor-koruptor yang ada di negeri ini. Semua akan marah, semua akan kesal, akan panas dengan sistem yang telah dibuat seperti apa yang dilakukan oleh Malaysia. Minimal kita sedikit melihat saja sisi positifnya, ya, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia juga. Karena masih banyak jumlah atau angka kemiskinan di negeri ini yang perlu bantuan dari pihak pemerintah dan orang-orang teratas. Memang sangat-sangat diperhatikan. Jadi apabila bantuan tersebut disalurkan kepada mereka, tapi dana mereka itu disunat, kan akhirnya tidak penuh dana yang harusnya mereka manfaatkan untuk keseharian, untuk makan saja. Ya, itu pun banyak pihak yang menyunat-nyunat dana itu, ya, dengan alasan ya yang tidak logis lah. Yang katanya administrasi lah, yang katanya uang inilah, uang untuk dana inilah, potongan inilah, ya. Yang harusnya kata pemerintah pusat itu tidak boleh dipotong dan 100% harus disalurkan kepada si penerima, tapi hasilnya banyak sekali kejadian yang sudah disunat-sunat. Bahkan kita lihat tadi di video, ada banyak orang Indonesia yang ngamuk-ngamuk, ya, yang marah-marah terhadap pemerintah daerahnya sendiri. Coba guys, kita perhatikan, ada banyak kejadian-kejadian terjadi seperti ini. Ya, tidak semuanya memang kita contoh dari Malaysia, tidak semuanya. Hanya yang baik-baiknya saja ya guys ya. Karena yang baik-baik itu justru kebaikan juga yang akan kita terima.
Tidak pun dari Malaysia, dari berbagai negara lain, termasuk Brunei. Ada banyak hal yang baik-baik di sana. Ya, kita ambil juga, kita lihat, kita contoh yang baik-baik itu. Dan juga dapat kita lakukan di negara sendiri. Untuk apa? Untuk rakyat Indonesia juga. Ya, dan orang Indonesia itu perlu seperti adanya pemimpin yang jujur, termasuk pemimpin di daerah yang jujur, yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Dan dana itu benar-benar turun untuk kesejahteraan rakyat, termasuk infrastruktur dana desa yang biasa dikucurkan. Karena nggak perlu jauh-jauh, di tempat saya saja jalan berlubang itu masih banyak ya, masih perlu diperbaiki. Itu saja pun kalau sudah dilakukan dengan maksimal, tentu kami sebagai masyarakat dapat beroperasi setiap hari, proses setiap hari, bekerja setiap hari seperti orang-orang yang mengantar barang, mengantar telur, mengantar ayam, ya, dan juga mengantar sawit. Itu lebih maksimal. Yang harusnya sehari itu bisa 3 atau 4 kali pulang balik di jalur itu, karena jalur itu rusak, ya bisa hanya cuma sekali. Dan tentu itu akan memperlambat arus ekonomi di daerah tersebut. Jadi perputarannya sangat lambat ya. Maka itu kita lihat infrastruktur di Malaysia, walaupun di daerah pedesaan, jalannya sudah lebar, aspal dan mulus. Bukan itu maksud saya untuk menjelekkan negara ini, namun haruslah kita berkaca dengan hal yang baik-baik yang ada di sana. Di Eropa pun seperti itu guys ya, secara infrastruktur mereka sudah sangat baik. Nanti banyak yang bilang alasan bahwa dananya belum turun, dananya masih di atas, belum, nanti kalau udah turun nanti kita akan sosialisasikan. Bahkan bertahun-tahun kejadiannya tidak pernah ada perbaikan jalan ya. Dan itu sungguh menurut saya sesuatu hal yang miris sekali ya. Itu bentuk dari apa namanya ya guys ya, kami sebagai masyarakat tentu akan berkurang rasa kepercayaan kami terhadap pemerintah daerah, yang mana pemerintah pusat itu sudah bekerja keras, sudah maksimal untuk menyalurkan dana ke bawah-bawah, ke desa-desa, ke kampung-kampung, tapi tiba di kampungnya melihat masih banyak jalan yang rusak. Lampung itu waduh, bahkan di depan kantor bupati saja itu masih rusak jalannya guys ya. Dan memang harus perlu ketegasan dan satu sistem untuk memperbaiki segalanya agar mencapai Indonesia lebih baik, lebih maju, Indonesia emas di era tahun 2045. Dengan keadaan yang seperti ini, saya masih sedikit ragu untuk mencapai target tersebut. Mungkin lebih daripada 2045. Bahkan beberapa tahun ke depan itu masih diragukan kalau sistemnya seperti ini guys. Jadi memang perlu adanya perbaikan lagi untuk kesejahteraan kita semua. Dan mencapai kepercayaan kita terhadap pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ya, apabila jalanan tidak diperbaiki, tentu akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Itu logika guys, fakta. Karena dana itu selalu dikucurkan ke desa, tapi desa tidak memaksimalkannya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.